Dan ini adalah penarikan jala yang kedua. Pada budidaya kali ini alhamdulillah didapatkan hasil yang memuaskan dengan menggunakan teknologi NASA. Nah, ini kita lihat udangnya besar-besar. Kita akan memegang salah satunya supaya teman-teman tahu ukurannya seperti apa. Nah, ini di tangan saya seperti ini, sebegitu besarnya ya. Nah, seperti ini udangnya besar-besar. Ditambahnya biasanya bukan di bawah, jadi kan dikasih nih kayak garing itu loh ya, kan segini. Orang kan buang air, maksudnya mau ganti dia lupa. Kesaksian dari pengelola tambak NASA yaitu Mas Alif yang sudah menjelaskan apa saja produk yang dipakai selama budidaya, karena memang faktor yang menentukan keberhasilan budidaya itu dalam dua hal tadi ya, faktor air atau faktor tambak dan juga faktor pakan dalam hal ini ya, sehingga produk kita sudah bisa mensupport dari kedua hal tadi, lingkungan dan juga dipakan. Nah, alhamdulillah tambak kita, udang kita yang dipelihara dengan pemakaian produk NASA bisa terus tidak terserang EMS ya, sehingga bisa dipanen pada umur 120 hari ini dalam hasil yang cukup memuaskan, atau bisa kita katakan sangat memuaskan. Hasil kita liput proses pemanenan udang berteknologi NASA ya, yang menggunakan produk kita yaitu Tangguh probiotik, kemudian Ton, kemudian Viterna, kemudian NASA, dan juga hormonik ya, sudah dijelaskan. Proses panen udang berteknologi NASA ya, yang hari ini tanggal 24 November 2022 tepat berumur 120 hari, dan kita lakukan proses pemanenan. Kita akan saksikan, kita akan siarkan proses pemanenan mulai dari tahap pengambilan di tambak hingga proses pensortiran udang-udang yang dipanen nanti. Ya, selamat menyaksikan proses panen udang ini. Nah, ini adalah proses pemilihan udang berdasarkan kualitasnya dan ukurannya. Setelah udang diangkat dari tambak, kemudian dilakukan sortir untuk membagi udang-udang berdasarkan ukurannya, diklasifikasikan menjadi udang size yang nanti akan ditentukan berapa perkiraan size atau beratnya, karena ukuran udang ini juga menjadi penentu dari harga per kilogramnya. Nah, kita akan menuju ke tambak. Kita akan menyaksikan bagaimana proses pengambilan udang dari tambaknya. Di sini merupakan kawasan pertambakan ya. Banyak sekali tambak di sini. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana pengambilan udang dari tambak. Nah, ini proses pengambilannya. Jadi ya, menggunakan jala troll namanya ya, sehingga bisa mengambil semua udang yang ada di tambak dengan menarik jala dari pinggir tambak yang satu menuju ke pinggir tambak yang satunya lagi, sehingga udang bisa masuk di dalam jala tersebut. Memang tidak sekali penjalaan bisa mendapatkan semua udang yang ada di tambak, tapi dilakukan beberapa kali
Dan ini adalah penarikan jala yang kedua. Pada budidaya kali ini alhamdulillah didapatkan hasil yang memuaskan dengan menggunakan teknologi NASA. Di petak yang pertama tadi sudah kita dapatkan hasil panen kurang lebih 6 kintal dengan size 26. Ya, artinya dalam 1 kg terdapat 26 ekor udang. Kalau secara berat rata-rata kurang lebih 38 gram per ekornya. Dan ini merupakan salah satu dengan ukuran size 26 atau 38 gram tersebut sudah masuk kategori ukuran super. Sudah masuk jenis yang selayak diekspor ya. Sudah tidak sudah masuk ke pasaran untuk ekspor, sehingga termasuk udang yang sangat bagus sekali. Ya, teknologi NASA yang dipakai pada budidaya kali ini adalah probiotik tangguh, ton untuk mengelola lingkungan, kemudian Viterna, PUC NASA dan hormonik untuk suplemen nutrisi atau dicampurkan di pakannya. Nah, ini dimasukkan kembali ke dalam drum. Ya, penuh sekali isinya. Udangnya besar-besar sekali, masuk kategori super. Nah, di sini tempat dari drum tadi dimasukkan ke keranjang-keranjang, kemudian dicuci dulu untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Nah, kemudian diletakkan di atas meja sortir. Kalau yang tambak di panen yang kolam pertama tadi, jumlah udang yang berada di ukuran minus atau di bawah standar hanya 11 kilo. Ya, dari sekitar 500 atau 600 kg hasil panen di petak yang pertama. Ini merupakan sebuah hasil yang sangat luar biasa sekali. Artinya bahwa sebagian besar ya, hampir 98% mungkin ya, udangnya berukuran besar, hasil dari penggunaan teknologi NASA tentunya. Nah, ini kita lihat udangnya besar-besar. Kita akan memegang salah satunya supaya teman-teman tahu ukurannya seperti apa. Nah, ini di tangan saya seperti ini, sebegitu besarnya ya. Nah, ini adalah udang-udang yang sudah disortir. Enggak ada. Kalau distributor banyak. Nah, seperti ini udangnya besar-besar. Jadi tambahnya biasanya bukan di bawah. Jadi kan dikasih nih, kayak garing itu loh. Ya. Itu kan segini. Nah, orang kan buang air. Maksudnya mau ganti, dia lupa. Ya. Selamat siang Mas Salib. Selamat siang Pak. Ya, mohon bisa dijelaskan ini udangnya umur berapa ya Mas yang dipanen? Ini udang umur sekitar
123 hari. 123 hari, terus kemungkinan perkiraan sekitar 6-7 kintal, tapi ini kita baru sekitar angkat 4 kintal dulu, belum selesai ya. Kemudian beratnya sekitar 40 graman, ses 25 lah, sekitar 25-26 gitu lah. Kalau yang di petak pertama tadi hasilnya berapa? Petak pertama itu 5 kintal setengah dengan ses 26. 26. Ya. Sekitar 38 gram ya. Ya, 38 gram. 38 gram. Kalau produk nasa yang dipakai apa? Saya pakai tangguh, POC, Viterna, kemudian ton sama hormonik. Ya. Kalau total semuanya tahu Mas ingat Mas berapa tangguhnya, berapa Viternanya gitu untuk 2 petak itu? Per petaknya itu seminggu itu masing-masing habisnya satu botol, berarti dikali berapa minggu berarti itu ya? Berarti itu setiap minggu semua produk itu habis 1 botol. 1 botol. Oh. Mulai diberikan sejak tebar. Sejak tebar, sebelum tebar malah. Oh. Sebelum tebar. Per minggu kok bukan 1 botol 1 liter, jadi tangguh 1 liter, karena 1 liter. Berarti sampai ini kan 4 bulan kan berarti 16 minggu ya. Ya. Berarti habisnya sekitar ya tangguh 16 botol. Kemudian apa? POC Viterna berarti 30-an botol. Kalau tonnya? Tonnya 16. Cuman satu yang Tonka yang 250 ya. Ya. Hormoniknya yang botol berapa itu? Kecil. Oh, yang 100 mili. Oh. Ya. Itu difermentasi campur molase di dalam drum. Jadi semuanya ada proses fermentasi, semua produknya itu Ada. dicampur jadi satu. Oh, tambah molase, didiamkan sekitar ya 5-sampai seminggu baru ditebarkan. Jadi nanti sebelum habis sudah buat fermentasian lagi sebelum habis. Terus aplikasi atau pemakaian ditambah berapa dosisnya setiap kali aplikasi per minggunya itu? Per kolam per hari saya 3 literan, 3-6 liter tergantung kondisi air dan hujan. Biasanya kalau hujan ya kita kasih 6 liter per hari. Dari pagi sore. Fermentasi itu ya? Ya, dari fermentasi itu. Kalau satu botol tadi untuk airnya berapa jumlah? Sehingga berapa volume fermentasi? Sekitar 1 drum 60-an liter. 60 liter untuk 1 minggu? Sekitar untuk 1 minggu. Oh iya. Kalau hujan ini kan agak bisa sehari 6 liter kan, 60 liter 6 hari ya seminggu udah habis. Kalau untuk yang dipakai di pakan, dicampur pakan apa saja? Saya pakai yang di drum itu. Oh, jadi dari drum itu juga dipakai untuk campuran pakan dan untuk air. Dosisnya berapa kalau untuk pencampuran dengan pakan? Dosisnya per kilonya sekitar paling seperempat liter lah. Jadi misalnya 5 kilo sekitar hampir 1 liter, 1 ceduk gitu. Oh, kalau cuman untuk kira-kira aja sih nggak terlalu basah tapi nggak terlalu ya, kering. Jadi setiap pemakaian mau memberikan pakan baru dilakukan pencampuran. Dari fermentasi drum itu. Ya. Atau bagaimana kira-kira komentar Mas Alif terhadap pemakaian produk NASA pada udang ini? Ya, produk ini emang bagus. Besok kemungkinan kita mau ini terus pakai terus. Ya. Ya. Jadi walaupun produk yang dihasilkan itu yang dipakai sampai hasil budidaya itu cukup banyak, tapi manfaatnya jauh lebih menguntungkan, Mas Alif ya. Jadi walaupun orang mengatakan kesannya produk NASA itu mahal, tapi hasilnya lebih menguntungkan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Alif atas informasinya. Nah, itu kawan-kawan sekalian, kesaksian dari pengelola tambak NASA yaitu Mas Alif yang sudah menjelaskan apa saja produk yang dipakai selama budidaya dari produk kita ya, yaitu tangguh, ton, Viterna, NASA, hormonik ya, dan POC NASA. Mas Alif
memakai produk-produk itu baik untuk diaplikasikan di tambak, yaitu disiramkan secara langsung ke air tambak untuk menjaga kualitas air selama proses budidaya, untuk menjaga kehidupan udang supaya tetap stabil, supaya udang tetap sehat. Juga dipakai untuk mencampur pakan ya. Jadi ada yang dicampurkan di pakan, ada yang diaplikasikan di air ya. Karena memang faktor yang menentukan keberhasilan budidaya itu dalam dua hal tadi ya, faktor air atau faktor tambak dan juga faktor pakan dalam hal ini ya, sehingga produk kita sudah bisa mensupport dari kedua hal tadi, lingkungan dan juga di pakan. Tadi juga disampaikan bahwa yang tidak menggunakan produk NASA di sekitar tambak kita ini banyak yang mengalami kematian dini karena terserang penyakit EMS. EMS itu adalah singkatan dari Early Mortality Syndrome. Jadi sindrom atau penyakit kematian di awal budidaya, biasanya menyerang pada umur 1 bulan. Ya, kalau terserang EMS itu maka satu-satunya jalan adalah untuk segera dipanen, karena akan habis nanti kalau tidak segera dipanen. Nah, alhamdulillah tambak kita, udang kita yang dipelihara dengan pemakaian produk NASA bisa terus tidak terserang EMS ya, sehingga bisa dipanen pada umur 120 hari ini dalam hasil yang cukup memuaskan, atau bisa kita katakan sangat memuaskan. Nih ibu-ibu, udangnya besar-besar kan ya, nih segini. Kalau di supermarket ya sudah harganya di atas mungkin sudah di atas 100.000 per kilogram. Walaupun memang kalau di pasaran dalam negeri jarang udang-udang besar seperti ini yang dipasarkan ya, karena udang-udang seukuran besar ini prioritas utamanya adalah diekspor untuk sumber devisa negara. Nah, hasil kita liput proses pemanenan udang berteknologi NASA ya, yang menggunakan produk-produk kita, yaitu tangguh probiotik, kemudian ton, kemudian Sweetener, kemudian NASA, dan juga Hormonic ya, sudah dijelaskan